Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumiati. Saya mahasiswa PPG Prajabatan Angkatan 1 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Hari ini Kamis 18 November tahun 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran secara daring dalam rangka ujian kinerja PPG Prajabatan tahun 2021. Terima kasih. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam guru. Selamat pagi semuanya. Pagi juga Bu. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat dan semangat. Apakah kalian sudah sarapan? Sudah. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa dulu ya. Siapa yang mau pimpin doa? Fatimah silahkan pimpin doa. Sebelum belajar, mari kita membaca doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Fatimah. Hari ini jangan lupa kalian absen online ya. Siapa yang sudah absen? Iya, pinter. Apakah sudah hadir semua hari ini? Sudah. Sudah ya. Ada Afika, ada Maida, ada Tami, ada Silvi, ada Fatimah, ada Syahda, ada Ayu, kemudian ada Novi, ada Rizky. Alat tulisnya sudah disiapkan? Sudah. Buku tulisnya sudah disiapkan? Sudah. Baik. Walaupun kita belajar secara daring, kita tetap harus menjaga kesehatan dan harus semangat dalam belajar. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Tetap semangat ya anak-anak belajarnya walaupun di rumah. Marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional bersama-sama. Dari Sabang sampai Merauke. Ya, semangat. Dari Sabang sampai menjunjung tanah airku Indonesia. Ya, terima kasih anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 4. Muatan pelajaran bahasa Indonesia, materinya yaitu gagasan pokok dan gagasan pendukung. Muatan pelajaran PKN, materinya yaitu sikap persatuan dan kesatuan. Tujuan pembelajaran kita hari ini sama melalui membaca teks, kalian mampu menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks tulis dengan sistematis. Melalui diskusi, kalian mampu menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks yang dibaca menjadi kerangka tulisan dengan tepat. Melalui video, kalian mampu membuktikan pentingnya sikap persatuan dan kesatuan dalam keberagaman dengan terperinci. Melalui diskusi, kalian mampu menampilkan contoh-contoh sikap persatuan dan kesatuan dalam keberagaman di lingkungan dengan benar. Ayo membaca. Sebelum kita belajar, kalian silahkan baca yang ada di rumah kalian, buku yang ada di rumah kalian. Bunda kasih waktu 5 menit ya. Cukup? Cukup.
Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama melalui membaca teks, kalian mampu menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks tulis dengan sistematis. Melalui diskusi, kalian mampu menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks yang dibaca menjadi kerangka tulisan dengan tepat. Melalui video, kalian mampu membuktikan pentingnya sikap persatuan dan kesatuan dalam keberagaman dengan terperinci. Melalui diskusi, kalian mampu menampilkan contoh-contoh sikap persatuan dan kesatuan dalam keberagaman di lingkungan dengan benar. Sudah selesai membacanya? Udah. Ya, baik. Coba Bunda tanya, Tami, tadi baca apa di rumahnya? Tentang Nabi Muhammad, Bun. Tentang Nabi Muhammad. Ros tadi baca buku apa, Ros? Tentang Cinderella, pinter. Terima kasih, Ros. Perhatikan gambar berikut. Keberagaman apa saja yang ada di Indonesia? Suku, agama, apa lagi? Rumah ada, apa lagi? tarian tradisional, Tarian tradisional, pinter banget ya. Keberagaman musik Indonesia itu ya. tradisional. Iya, hebat. Apa nama tarian berikut ini? Ini ada gambarnya nih. Kira-kira Tarian Pakarena, tarian tarian Tari kipas, tarian kipas Pakarena, Iya, tari kipas Pakarena, tarian kipas berasal dari mana? Tari kipas Pakarena ini, Nang? Sulawesi Utara, Sulawesi Utara. Selatan. Tari Pakarena adalah tarian tradisional dari daerah Sulawesi Selatan. Nah, perhatikan teks berikut. Bunda punya teks nih. Siapa yang mau baca nih? Sudah lihat belum? Sudah. Siapa yang mau baca? Saya, Bun. Boleh Tami, paragraf pertama. Tari kipas Pakarena merupakan kesenian tari yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Tarian ini sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Goa yang merupakan bekas kerajaan Goa. Nah, pinter. Coba yang paragraf kedua siapa yang mau baca? Boleh baca. Berawal dari perpisahan antara penghuni Boting Langi negeri Kayangan dan penghuni Lima Bumi pada zaman dahulu. Konon sebelum berpisah penghuni Boting Langi tempat mengerjakan kepada penghuni Lino cara menjalani hidup berbagai tanam, berternak dan berburu. Ya, terima kasih Ros. Setelah kalian membaca teks Tari Kipas Pakarena, apa sih isi teks tersebut menceritakan tentang apa? Tari kipas Pak. Iya benar, menceritakan Tari Kipas Pakarena. Pinter semuanya. Pada lemes-lemes ya jawabnya. Coba Bunda stop share screen dulu. Bunda punya permainan, nanti kalian ikuti permainan seperti biasa. Tahu permainan semut dan gajah? Oh iya, Bun. Iya. Coba untuk melatih konsentrasi kalian, perhatikan layar kalian ya. Semut, semut, gajah. Gajah, semut. Apa semut? Kecil. Gimana kecilnya? Kecil. Kalau semut berarti kecil gitu ya. Bisa ya, oke. Lagi, konsentrasi. Yang semangat dong nanti jawabnya ya. Jangan lemes begitu. Ayo konsentrasi. Semut, 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 gajah. Gajah, semut. Silvi. Gajah. Lagi mengganggu banget. Besar. Gajah itu besarnya gimana kalau besar?
Ini Ya. besar. Satu orang lagi, satu kali lagi. Konsentrasi, nanti ditunjuk siapa aja sama Bunda. Gajah, gajah, gajah. Semut, 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 semut. Gajah. Epi. Gajah. Gajah gimana kalau gajah? Gede. Kalau gajah? Besar. Besar. Ya, pintar. Tepuk tangan untuk kita semua. Teman-teman semuanya harus semangat jawabnya. Ya, jangan lemas. Baik, Bunda share screen lagi ya. Perhatikan layar kalian masing-masing ya. Ya, coba Bunda ulangi. Apa isi dari teks yang tadi kalian baca? Tentang apa tadi? Tarik kipas. Pada setiap teks itu terdapat paragraf. Pada setiap paragraf itu terdapat kalimat utama dan gagasan pokok. Siapa yang masih ingat tentang gagasan pokok itu apa ya? Ide utama yang dibahas dalam suatu teks. Iya, pintar. Rizka ya? Terima kasih Siti Fatima. Kalau gagasan pendukung apa ya? Tambahan Informasi tambahan. Iya, pintar. Maida Ros, pintar. Terima kasih. Gagasan pokok adalah gagasan atau ide yang menjadi pokok pikiran utama ya. Kalau gagasan pendukung itu tambahan informasi atau informasi tambahan. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk peta pikiran. Nah, nanti kita akan menuangkan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya pada peta pikiran. Nah, peta pikiran itu untuk memudahkan kita mengingat isi dan informasi penting pada suatu teks. Nah, ya, sebelum kita ke peta pikiran, kita akan mencari gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Sebelum kita mencari gagasan pokok dan gagasan pendukungnya, kita cari kalimat utama dulu. Coba perhatikan paragraf berikut ini. Ini adalah paragraf ketiga dari Tarik Kipas Pakarena. Pada paragraf ketiga ini, di manakah kalimat utamanya? Di awal apa di akhir? Di awal. Di awal. Coba Di di awal mana sih teksnya? Yang mana teksnya? Cerita itu diabadikan dalam gerakan tarian. Terima kasih, tepuk tangan semuanya. Pinter kami, pinter Silvi, pinter ya. Fatima juga. Kalimat utamanya yaitu cerita itu diabadikan dalam gerakan tarian. Kalau kalimat pendukungnya yang mana? Selain kalimat utama, pinter Fatima. Ya, coba bacakan salah satunya, Fatima. Mana sih kalimat pendukungnya? Makna tarik kipas arena seperti gerakan arah jarum jam, lambang musik, hidup manusia. Iya, baik, terima kasih Siti Fatima pintar. Nah, itu adalah salah satu kalimat pendukungnya. Nah, ya, ini kalimat utamanya, ini kalimat pendukungnya, ya. Setelah menemukan kalimat utama dan kalimat pendukungnya, kita akan mencari gagasan pokok dan gagasan pendukungnya, ya. Di mana gagasan pokok dan gagasan pendukungnya? Di awal. Di awal. Awal. Coba mana teksnya? Gagasan pokoknya yang mana? Coba bacakan. Siapa yang bisa bacakan? Itu diabadikan dalam itu tarian. Dalam gerakan tarian. Iya, pinter. Gagasan pokoknya yaitu cerita itu diabadikan dalam gerakan tarian. Kalau gagasan pendukungnya yang mana? Makna gerakan Yang pintar, makna gerakan tarik kipas Pakarena.
berputar secara jarum jam ya. Kemudian ada gerakan naik turun, pintar. Nah ini adalah gagasan pokoknya. Nah ini adalah gagasan pendukungnya. Yang pertama makna gerakan tari kipas perlahan. Yang kedua gerakan naik turun mencerminkan kehidupan. Kemudian yang ketiga cara menari yang lembut mencerminkan karakter perempuan Goa. Yang keempat gerakan tari ini mengungkapkan rasa syukur. Ya itu adalah gagasan pendukung dan gagasan pokoknya. Setelah kalian menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya, silahkan kalian tulis peta pikirannya seperti ini. Kalian akan menuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya pada peta pikiran berikut ya. Nah ini adalah gagasan pokoknya. Paling atas itu gagasan pokok, yang bawah ini gagasan pendukung. Silahkan kalian tulis di buku tulis. Bunda kasih waktu 5 menit, cukup tidak? Cukup, silahkan kalian tulis ya di buku tulis. Sudah belum? Sudah? Kalau sudah, coba siapa saja yang udah selesai? Saya Bos. Ya, coba kita lihat satu-satu nih. Itu udah selesai? Oke. Coba, Tami mana Tami? Tuntun. Ros, udah Ros? Udah ya. Sudah, coba Bunda lihat. Oh iya benar, udah ada kotak-kotaknya. Udah ditulis gagasan pokok dan gagasan pendukungnya? Sudah, Meida, coba Meida lihat Meida. Oh iya benar. Fatima mana? Fatima coba lihat bukunya sayang. Mana? Sudah beres? Iya, tulisnya sudah selesai ya. Nah, coba Bunda minta beberapa orang untuk membacakan hasilnya. Siapa yang mau membacakan hasilnya? Saya Bos. Boleh Tami dulu. Silakan Tami. Gagasan pokok cerita itu diabadikan dalam gerakan tarian. Iya. Gagasan pendukung makna gerakan tari kipas. Gagasan pendukung kedua, gerakan naik turun mencerminkan roda kehidupan yang kadang berada di bawah dan kadang berada di atas. Gagasan pendukung ketiga, cara menari yang lembut mencerminkan perempuan Goa. Gagasan pendukung keempat, gerakan tari ini mengungkapkan rasa syukur. Baik, terima kasih Tami. Pintar. Sekarang siapa yang membaca lagi? Saya Bun. Nova, silahkan baca Nova. Paragraf 3 cerita itu diabadikan dalam gerakan tarian. Gagasan pendukung ke-1, makna gerakan tari kipas. Gagasan pendukung Layar Novanya. gerakan naik turun, gerakan naik turun mencerminkan roda kehidupan yang kadang berada di bawah dan kadang di atas. Gagasan pendukung ketiga, cara menari yang lembut mencerminkan karakter perempuan Goa. Gagasan pendukung ketiga, gerakan tari ini mengungkapkan rasa syukur. Iya. Ya. Kita samakan dengan yang kalian coba perhatikan. Gagasan pokok pada paragraf 3 yaitu cerita itu diabadikan dalam gerakan tarian. Gagasan pendukung yang pertama yaitu makna gerakan tari kipas. Gerakan tari kipas. Ya, sama tidak? Sama. Gagasan pendukung kedua yaitu tentang gerakan naik turun mencerminkan roda kehidupan yang kadang berada di bawah dan kadang di atas. Gagasan pendukung ketiga yaitu cara menari yang lembut mencerminkan karakter perempuan Goa. Gagasan pendukung yang keempat yaitu gerakan tari ini mengungkapkan rasa syukur ya. Nah, itu adalah gagasan pokok dan gagasan pendukung dari paragraf ketiga.
Nanti kalian setelah memahami gagasan pokok dan gagasan pendukungnya, nah ini kalian kerjakan ya di live worksheet ya. Seperti ini tampilannya. Nanti kalian kerjakan di live worksheet-nya ya. Baik. Ya. Ice breaking. Nah, coba kita akan ice breaking dulu. Tebak gambar. Ini gambar apa? Nah, kalau ini ada angka berapa nih? Satuan. Iya, ada per, ada 1 ditambah A. Jadi persatuan. Pinter, bisa ya, hebat. Lanjut. Kalau yang ini ada gambar apa nih? Mie. Ada goreng. Iya, Indomie. Mie-nya hilang, jangan dipakai. Tinggal apa? Indomie. Mie-nya dihilangkan jadi Nah, kalau yang ini gambar apa? Amnesia. Pintar. A-nya dihilangkan. Jangan disebutkan. Jadi tinggal Lesia. Jadi apa nih? Indonesia. Pintar, hebat ya. Satu lagi. Ini gambar apa nih? Meja. Panci. Diganti jadi A. Jadi diganti jadi A. Panca. Ya. Baik. Kalau yang ini gambar apa nih? Gambar silat. T-nya diganti dihilangkan T-nya. Jadi apa? Sila. Coba digabungkan. Kira-kira menjadi kata apa? Pancasila. Pintar semuanya. Hebat. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik. Bangsa Indonesia memiliki keragaman suku bangsa, bahasa, sosial, dan budaya. Oleh karena itu, bangsa Indonesia memiliki pembentukan persatuan agar menjadi bangsa yang kuat. Perhatikan nomor itu. Terdengar tidak suaranya? Dari PPG tematik kelas 4. Nah, anak-anak harus ingat pentingnya persatuan dan kesatuan. Jadi, Indonesia merupakan bangsa beragaman, dan keragaman itu dapat menimbulkan perbedaan yang akan memecah belah persatuan. Maka, kita perlu mengingatkannya baik di rumah, di sekolah, juga masyarakat. Nah, perhatikan beberapa alasan tentang persatuan dan kesatuan. Yang pertama, menguatkan keluarga dan masyarakat. Kemudian, mempercepat pekerjaan, memudahkan pencapaian tujuan, menciptakan ketertiban, keamanan, dan ketentraman, dan menciptakan kerukunan. Maka kita harus menjaga persatuan dan kesatuan supaya tidak ada perpecahan. Nah, ini adalah beberapa akibat yang timbul jika tidak ada persatuan dan kesatuan. 1. Terjadi permusuhan antar warga masyarakat. 2. Tidak ada kerjasama antar warga masyarakat. Dan 3. Tidak ada rasa simpati antar warga masyarakat. Masyarakat berusaha menemukan golongan. Dan lingkungan bisa menjadi kotor karena tidak mengikuti kegiatan kerja bakti. Nah, keragaman yang ada di Indonesia bukan alasan untuk memecah belah persatuan, melainkan sebuah keistimewaan yang bisa mengeratkan persatuan dan rasa cinta kepada bangsa Indonesia. Kemudian, bagaimana cara menunjukkan sikap persatuan dan kesatuan? Yang pertama, membersihkan lingkungan rumah, ini di rumah ya. Kemudian, menyelesaikan masalah keluarga dengan musyawarah. Juga dengan melakukan diskusi kelompok saat menyelesaikan tugas kelompok. Nah, bermain bersama teman juga merupakan wujud persatuan dan kesatuan. Serta, jika ada teman yang sakit atau tetangga yang sakit, kita menjenguknya. Itu adalah sikap-sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan. Sebaliknya,
Ada juga sikap yang tidak menunjukkan persatuan dan kesatuan, seperti saling lempar tanggung jawab saat membersihkan lingkungan, atau memaksakan pendapat baik di rumah, di sekolah, di masyarakat, atau bisa juga mengerjakan tugas diskusi kelompok tanpa melakukan diskusi dengan teman yang lain, hanya atau berteman hanya dengan suku yang sama, dan mengabaikan atau tidak menjenguk teman yang sakit. Itu adalah contoh-contoh yang tidak menunjukkan sikap persatuan dan kesatuan. Lalu yang selanjutnya apa pentingnya persatuan dan kesatuan? Jadi kenapa itu penting? Pertama adalah tujuan bersama lebih mudah tercapai. Kemudian yang kedua, kegiatan berjalan lancar dan lebih ringan, hidup tenang dan nyaman, dan tentunya tidak akan ada perselisihan. Yang selanjutnya anak-anak, ini akibat tidak adanya persatuannya, jadi tujuan yang awalnya mudah jadi sulit dicapai, kemudian pekerjaan jadi lebih berat, hidup tidak tentram, dan perselisihan. Kesimpulannya ya anak-anak, karena kita tahu pentingnya persatuan dan kesatuan dan akibat tidak memiliki rasa kesatuan dan persatuan, maka kita harus menerapkan rasa persatuan dan kesatuan dimanapun kita berada. Baik itu masyarakat, demi terciptanya perwujudan persatuan dan kesatuan dalam negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, jika kamu belum menerapkannya, segera lakukan dari sekarang. Menerapkan rasa cinta terhadap negara kita. Begitu anak-anak penjelasan dari Bu Prita. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nah itu adalah video tentang persatuan dan kesatuan. Kenapa sih kita harus menerapkan persatuan dan kesatuan? Agar apa? Agar tercipta. Agar tidak terpecah-pecah, tidak terpecah-pecah dan tidak bisa tidak terpecah dan tidak terpisah dan tidak terpisah. Sip. Iya. Pokok kambing. Video persatuan dan kesatuan. Tahukah kamu perbedaan yang ada di keluarga, sekolah, masyarakat akan menjadi indah apabila dilandasi oleh persatuan dan kesatuan? Apa sebenarnya makna persatuan dan kesatuan? Siapa yang tahu persatuan dan kesatuan itu apa ya? Kebersamaan. Apa? Persatuan dan kesatuan itu apa? Kebersamaan. Apalagi? Bermain dengan teman-teman. Iya, pintar. Itu adalah salah satu contoh persatuan dan kesatuan, bermain dengan teman-teman. Hormati teman yang sedang beribadah. Iya, pintar. Untuk menjawabnya, mari kita lakukan kegiatan berikut. Nah, perhatikan di Bunda di sini terlihat ini. Bunda pegang apa nih? Sapu lidi. Sapu lidi terlihat ya. Ini ada satu helai sapu lidi. Yang ini banyak, ikatnya banyak. Nah, jika yang satu lidi ini dipakai untuk menyapu, bisa tidak? Tidak untuk menyapu. Tidak bisa. Kalau yang banyak ini bisa tidak untuk menyapu? Nah, kalau kita bersatu, pasti kita akan bisa, ya. Dengan menyatukan lidi dalam satu ikatan, akan tercipta kekuatan yang besar. Jadi, persatuan dan kesatuan dapat diartikan kumpulan bagian-bagian yang dipersatukan. Hal itu merupakan bukti pentingnya kekompakan dalam mewujudkan persatuan. Dengan demikian, persatuan tidak mementingkan kepentingan diri sendiri atau kelompok, tetapi lebih mengutamakan kepentingan umum, ya. Siapa yang tahu contoh sikap persatuan dan kesatuan dalam kehidupan? Saya. Coba, apa saja sebutkan? 1. Menghormati teman yang beribadah. 2. Pintar. Yang lain? Yang lain? Menghormati teman yang sedang membedakan teman yang berbeda suku. Iya, pintar. Apalagi? Tidak membedakan
Teman yang berbeda suku. Menjenguk teman yang Pintar menjenguk teman yang sakit. tetangga yang sedang sakit. Iya. Dia lain meminta maaf jika melakukan kesalahan. Iya, pinter. Siti Fatimah hebat. Nah, contoh sikap persatuan dan kesatuan. Yang pertama yaitu menghormati teman yang beribadah. Yang kedua, tidak membeda-bedakan teman yang berbeda suku. Yang ketiga, menghormati teman yang sedang menyampaikan pendapat. Yang keempat, menghormati keragaman budaya lain. Yang kelima, meminta maaf jika melakukan kesalahan. Banyak lagi sikap-sikap yang lain ya yang bisa mencerminkan persatuan dan kesatuan ya. Seperti tadi menjenguk tetangga, menjenguk teman yang sakit ya. Harus diingat ya. Persatuan dan kesatuan itu sangat penting. Yang akan terjadi kalau tidak ada persatuan dan kesatuan. Terjadi kesalahpahaman. Ada kesalahpahaman iya. Apalagi kira-kira apa ya yang akan timbul selain itu? Bisa menjadi fitnah. Iya, benar, bisa menjadi fitnah kalau tidak bersatu. Jadi kita harus Bersatu. menerapkan persatuan dan kesatuan ya, agar menguatkan keluarga dan masyarakat, mempercepat selesainya suatu pekerjaan, kemudian memudahkan pencapaian tujuan bersama-sama ya. Ya. Kebun. Setelah kalian memahami persatuan dan kesatuan, nanti kalian kerjakan LKPD kegiatan 2-nya tentang persatuan dan kesatuan ya. Iya, Bu. Apa yang kamu pelajari hari ini? Apa saja tadi yang kamu pelajari? Gagasan pokok, gagasan pendukung, kesatuan. Iya, pintar. Gagasan pokok, gagasan pendukung, dan sikap persatuan dan kesatuan. Apa perbedaan gagasan pokok dan gagasan pendukung? Coba kalau gagasan pokok apa? Ide utama. Ide utama yang terdapat pada Yang dibahas dalam suara. iya, pintar Fatimah. Kalau gagasan pendukung apa? Informasi tambahan. Informasi. Pintar, informasi tambahan. Coba, apa yang perlu dilakukan untuk mempererat persatuan dan kesatuan? Informasi. Tidak membeda-bedakan teman. Terus apa lagi? Selama bekerja dengan teman yang berbeda pendapat, menjenguk teman atau kenalan yang sedang sakit, menjenguk teman yang sakit, iya. keragaman budaya lain. Iya, menghormati keragaman budaya, pinter Fatimah. Ya, itu adalah salah satu untuk mempererat persatuan dan kesatuan ya. Nah, nanti kalian lihat link modul yang sudah dibagikan di grup WA ya. Nah, ini adalah modul tema 1, indahnya kebersamaan, tema keberagaman budaya bangsa, pembelajaran keempat. Tampilannya seperti ini. Ini adalah modul ya. Nah, nanti materinya ada tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung ya. Ini ada peta pikiran juga. Kemudian di sini ada materi tentang persatuan dan kesatuan ya. Ini rangkumannya. Kemudian ini formatifnya dan daftar pustakanya. Cara mengerjakan LKPD. Perhatikan nih cara mengerjakan LKPD-nya. Klik nama ya. Kemudian nanti di sini ada gagasan pendukung dan gagasan pokoknya. Tinggal kalian pilih maunya jawaban yang paling benar ya. Nah, ini kalau yang ini itu memasangkan kotak yang ada di bawah ya, ke atasin ya, ditarik. Nah, ini ke atasin. Nah, tarik ya ke atas ya.
ke kolom yang kosong. Seperti itu, paham? Paham sampai sini? Setelah kalian melakukan evaluasi, nanti jika ada yang nilainya di bawah KKM, maka akan diadakan remedial, dan jika ada nilai yang di atas KKM, maka akan diadakan pengayaan, ya. Ini adalah evaluasi. Tulis misalnya contoh namanya Ayu Sulastri. Di sini masih ada nggak Ayunya? Ada ya. Berikutnya, klik berikutnya. Nah, nanti di sini ada teksnya ya. Kemudian tuh, ya, ini soal-soalnya. Nah, pilih ya yang paling menurut kalian benar. Nanti klik kirim. Semuanya paham? Siswa teraktif hari ini adalah siapa ya? Siti Fatimah. Tepuk tangan untuk Siti Fatimah. Kita beri tepuk semangat bareng-bareng. Tepuk semangat. 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 Iha. Semangat. Semangat. Iha. Selamat Siti Fatimah. Yang lain tetap semangat ya belajarnya. Ini adalah sumber belajarnya ya. Anak-anak, nanti kita akan bertemu kembali dengan materi tentang menerapkan sikap persatuan dan kesatuan dalam masyarakat ya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan di rumah. Terima kasih kalian sudah mengikuti pembelajaran dengan baik hari ini. Bagaimana perasaanmu dengan pembelajaran hari ini? Sedih, senang? Terima kasih anak-anak. Kalau senang coba tepuk semangat. Semangat. Pintar. Anak-anak, kita cukupkan pembelajaran hari ini ya. Jangan lupa nanti evaluasi dan LKPD-nya dikerjakan ya. Nah, jangan lupa juga jaga kesehatan di rumah ya. Silahkan pimpin doa. Siapa yang mau pimpin doa? Saya, Bu. Ya, silahkan kami. Sesudah belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Tami sudah memimpin doa. Semoga kita selalu sehat semua ya. Terima kasih kepada semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.